Tetesan air hujan yang dingin membasahi suasana sunyi pemakaman. Orang-orang berkerumun, tetapi tak seorang pun bersuara. Jenazah seorang gadis, terbungkus kain putih, telah dibaringkan di dalam liang lahat. Dan anehnya, ratusan burung gagak hitam terbang di atas liang lahat. Tak seorang pun berani menerbangkannya. Seolah-olah mereka sedang menyampaikan pesan diam-diam. Seolah-olah mereka sedang melindungi liang lahat. Atau membalas dendam. Siapakah gadis itu? Langit berduka, dan burung-burung gelisah di pemakaman gadis itu. Kisah ini dimulai 6 tahun sebelumnya. Hatice adalah seorang gadis lembut bercadar yang hafal Al-Quran. Ada kedamaian di matanya, Al-Quran di lidahnya, dan kepedihan di hatinya. Ia tinggal di kota biasa, tetapi hatinya sangat istimewa. 3 bulan setelah pernikahan mereka, Hatice menikah dengan Suleman, seorang pemuda terpelajar yang pergi ke Amerika untuk bekerja. Suleman berjanji akan menghubungi istrinya dalam waktu 2 tahun, tetapi 2 tahun berubah menjadi 5 tahun. Hatice menunggu. Mendengar suara Suleman di telepon siang dan malam sungguh menghangatkan hati. Tetapi perlahan, suara itu mulai berubah. Hatice, aku sibuk. Kita bicara besok saja. Hatice, pertanyaanmu terlalu banyak. Hatice, kau harus mengerti sekarang. Dan kemudian suatu hari itu tiba. Telepon berdering, tetapi itu bukan suara Suleman. Itu suara wanita lain. Saudari Hatice, aku istri Suleman. Dia menikahiku di Amerika. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa dia tidak ada hubungannya denganmu lagi. Momen itu menyambar Hatice bagai kilat. Wanita yang mendoakannya setiap hari menusuknya dari belakang. Namun Hatice tetap diam. Tidak ada teriakan, tidak ada badai. Dia membuka Al-Quran dan hanya membaca 1 ayat. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Ketika dia memberitahu keluarganya, mereka semua mengejeknya. Kau pasti yang hilang. Wanita itu sabar, mereka tidak meminta cerai. Tidaklah pantas bagi seorang perempuan untuk meminta cerai dari suaminya. Hatice tetap diam, tetapi hatinya tercabik-cabik. Malam itu, Hatice bermimpi dirinya terbaring di kuburan, dengan burung gagak berterbangan di sekelilingnya. Ketika ia terbangun dari mimpinya, seberkas cahaya aneh muncul di wajahnya. Ia berwudu, salat tahajud, dan selesai membaca Al-Quran. Sejak saat itu, ia mulai mengajar Al-Quran kepada anak-anak perempuan di lingkungannya. Ia mengadopsi anak yatim piatu. Ia membantu para janda, tetapi ia tidak pernah bercerita tentang suaminya kepada siapapun. Konon, seorang gadis yang patah hati kini mulai terhubung dengan orang lain, tetapi luka di dalam dirinya selalu berdarah. Dan kemudian, suatu pagi di kelas 6, ia tiba-tiba pingsan. Ketika ia dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan jantungnya bereaksi. Ia sudah mati rasa di dalam, katanya. Hatice memejamkan mata. Selamanya, dan hari ini, burung gagak berkumpul di makamnya. Orang bilang itu bukan burung gagak. Ini adalah mimpi-mimpi terpendam seorang perempuan pendiam yang ingin menggalinya ke dalam tanah untuk menunjukkan kepada dunia betapa besarnya gejolak yang ia pendam. Pernahkah kau melihat seseorang yang begitu pendiam hingga bahkan makamnya pun mulai berbicara? Keheningan malam seakan menyelimuti lingkungan itu. Lapisan duka menyelimuti setiap pintu dan dinding. 2 hari telah berlalu sejak pemakaman Hatice, tetapi namanya masih terngiang-ngiang di setiap rumah. Betapa baiknya, betapa pendiamnya gadis itu, betapa besar dosa yang telah ia perbuat. Para perempuan di lingkungan itu saling berbincang, tetapi tak seorang pun dapat menjawab. Kamar Hatice dibiarkan begitu saja. Al-Quran terbuka. Kerudungnya tersampir di atas bantalnya, dan ketika angin sepo-sepo bertiup melalui jendela, rasanya seperti selembar kain yang mengingatkannya pada napas Hatice. Namun yang paling mengejutkan adalah para gadis yang datang setiap hari untuk membacakan Al-Quran untuk Hatice. Di antara mereka ada Denep, seorang yatim piatu. Ia berusia 67 tahun. Dengan mata besar, bekas luka di pipi, dan api yang membara di hatinya. Pada hari pemakaman, Zainab berdiri diam di samping makam. Ia tak menangis maupun bergerak. Matanya terpaku pada makam. Di tangannya terdapat buku doa kecil pemberian Hatice. Pada hari ketiga, hal yang sama terjadi lagi, mengguncang seluruh lingkungan. Salat subuh sedang dikumandangkan.
Dalam perjalanan ke masjid, seseorang mendengar suara dari makam Hatice. Beberapa burung gagak mematuk dengan keras, tetapi mereka tidak terlihat seperti burung gagak biasa. Gerakan mereka tampak seperti sedang mencoba mengambil sesuatu. Ketika Mevlid Effendi mendekat, semua burung gagak terbang bersama-sama, dan makam-makam itu tampak berbicara. Malam itu juga, Zainab menemui ibu Hatice dan berkata, "Bibi, Hatice mengatakan kepadaku dalam mimpi bahwa Al-Quran telah dititipkan kepadaku. Jika aku menghafalnya, jiwanya akan tenang." Mendengar ini, ibu Hatice hampir menangis. Ia terus membaca Al-Quran hingga akhir hayatnya. Mungkin bahkan sekarang, bahkan setelah kematiannya, ia menghubungkan orang-orang dengan Tuhan. Malam itu, suami Hatice, Sulaiman, sedang duduk di kantornya di Amerika. Tiba-tiba, ia menerima pesan di ponselnya. Hatice telah meninggal dunia. Jantung Sulaiman berdetak kencang. Ia duduk di kursi dan memejamkan mata. Namun pemandangan di hadapannya mengusik ketenangannya. Hatice terbungkus kain kafan putih, tetapi air mata mengalir dari matanya, dan burung-burung gagak berterbangan di sekitarnya. Ia terbangun sambil menjerit. Napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya, pikirnya, aku telah mengubur hati yang benar-benar polos. Namun mungkin waktu untuk menyesal telah berakhir. Makam Hatice tak lagi sunyi. Zainab membaca Al-Quran di sana setiap malam. Burung-burung gagak duduk diam dan mendengarkan. Mungkin Tuhan telah memberikan cahaya yang begitu terang pada pengorbanan kenangan itu sehingga membangkitkan hati orang-orang yang masih hidup bahkan setelah kematian. Kadang-kadang, bahkan diam pun bisa menjadi kesaksian. Bahkan liang lahat pun menjerit ketika kehormatan seseorang dikuburkan. Saat itu pukul 3 pagi. Semua lampu jalan padam, tetapi Zainab terjaga. Gadis kecil yang telah bersumpah untuk menghafalkan makam Hati itu meletakkan Al-Quran Hati di atas meja di hadapannya, masih dengan sidik jarinya yang samar. Zainab mencium Al-Quran itu dan mulai membacanya perlahan. Namun tiba-tiba, suara-suara yang sama yang ia dengar setiap malam sebelum tidur mulai terngiang di telinganya. Seolah-olah seseorang memanggilnya. Suara yang tidak lembut maupun kasar. Hanya panggilan yang menyakitkan, terselubung dalam keheningan. Ia pergi ke jendela. Ia menyibakkan tirai dan memandang ke arah pemakaman yang jauh. Gelap, namun kemudian, tiba-tiba, beberapa bayangan mulai bergerak. Zainab menggosok matanya dengan keras dan tiba-tiba merasakan seseorang duduk di atas makam Hatice. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia berbalik. Ia mendekap Al-Quran itu di dadanya dan, sambil meletakkan kepalanya di atas bantal, tertidur. Malam itu, Sulaiman pun tidur gelisah. Hatinya hampa di apartemen Amerika yang telah didekorasinya bersama istri barunya. Istrinya duduk di sebelahnya, menonton film di Netflix, tetapi mata Sulaiman melayang ke angkasa. "Apa yang terjadi?" tanya istrinya. Sulaiman, terkejut, berkata, "Aku ingin pergi ke Pakistan selama beberapa hari." "Sekarang, kenapa?" Tiba-tiba, entahlah, hatiku gelisah. Ia merasakan perih di hatinya. Seolah sebuah janji yang tak terpenuhi, sebuah kejahatan, tengah menghantuinya. Ia tiba di Pakistan dengan penerbangan pagi. Begitu tiba di rumah, ibunya membuka pintu dengan raut wajah cemberut. "Kau di sini?" Ia pun meninggal. "Sulaiman, bahkan mayat yang kau tinggalkan pun tak bisa memaafkanmu." Langkah Sulaiman gemetar. "Mama, bawalah aku ke kuburan. Sekali saja, aku ingin meletakkan tanganku di makammu." "Sekali saja," ibu berkata dengan tatapan dingin. "Apa gunanya meletakkan tanganmu di makammu sekarang, padahal kau tak pernah menyentuh hatiku seumur hidupku?" Sulaiman terdiam. Ia tiba di pemakaman sore itu. Makam yang sama, tanah putih yang sama, keheningan yang sama. Namun, begitu ia meletakkan tangannya di makam, suara aneh tiba-tiba terdengar dari udara. Gagak-gagak hitam yang bertengger di pohon-pohon di dekatnya mulai berkokok keras. Sulaiman mundur selangkah. "Apa ini? Selamat datang atau hukuman?" tanyanya pada diri sendiri. Selembar kertas tua tergeletak di tanah di samping makam. Ia mengambilnya. Itu adalah doa lama, ditulis tangan Hatice. "Tuhan, bimbinglah suamiku. Sekalipun bukan milikku, lindungilah dia dari kesesatan terbesar dunia. Amin."
Mata Sulaiman berkaca-kaca. Ia duduk, memejamkan mata untuk pertama kalinya, dan memohon ampun. Namun, kapankah ampunan akan diterima? Ketika saatnya tiba, dan setelah Hadijah meninggalkan dunia ini, mungkin waktu telah habis baginya. Malam itu juga, Zainab melihat HTAP dalam mimpinya. Dengan senyum tipis, ia berkata, "Zainab, kaulah yang memegang Al-Quran. Sekarang Al-Quran akan memegangmu. Kuburanku telah menjadi terang. Suaramu pun sampai di sana." Zainab terbangun, dan hanya satu ayat yang menggantung di bibirnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Terkadang meninggalkan seseorang tidak mengakhiri segalanya. Namun doa-doa orang sabar mengguncang langit, dan burung gagak datang ke kuburan mereka dan menyampaikan pesan ini. Wanita itu tetap hidup bahkan setelah kematian. Zainab terbangun sebelum fajar. Ia berwudhu dan membuka Al-Quran yang diberikan Hadijah kepadanya. Surah Ar-Rahman mengalir dari lidahnya seolah-olah seseorang telah menanamkannya di dalam hatinya sejak usia muda. Namun, ia juga merenungkan pertanyaan ini setiap hari. Apakah Hadijah benar-benar telah tiada? Atau apakah doanya masih menyertaiku hingga kini? Sementara itu, seorang perempuan dari lingkungan sekitar bernama Syabibi, yang sering iri pada Hadijah, tiba-tiba muncul di rumah Zainab suatu hari. Ia membawa sebuah amplop di tangannya dan raut penyesalan di wajahnya. "Putriku, ini buku harian Hadijah. Aku tak sengaja mengambilnya di hari pemakaman, tetapi tak pernah membukanya. Hatiku tak menerimanya hari ini. Jadi, ku kembalikan." Zainab mengambil buku harian itu dengan tangan gemetar dan duduk. Isinya, Hadijah binti Emin, yang diajarkan dunia untuk tetap diam tetapi dibiarkan menuliskan rasa sakit di hatinya. Ketika ku buka halaman pertama, kalimat pertama adalah, "Aku tak punya keluhan tentang Sulaiman. Mungkin ini takdirku, tetapi bukankah Tuhanku ada di sana? Dia tahu segalanya tentangku." Air mata menggenang di pelupuk mata Zainab. Ia membaca setiap halamannya. Setiap kata menjadi jeritan Hadijah yang tertahan dan merasuk ke dadanya. "Ketika suamiku pergi ke Amerika dan menikah lagi, aku hanya berdoa satu hal kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah keraskan hatiku. Janganlah buat aku lupa mencintai sesama." Ibuku berkata, "Bersabarlah." Ayahku berkata, "Jagalah kehormatanmu." Aku berkata, "Mari kita jaga Al-Quran." Al-Quran tak pernah menipu. Ini adalah kebenaran yang tak pernah diketahui dunia. Dan hari ini, di makam Hadijah, Al-Quran itu berada di tangan seorang gadis kecil yang sedang membaca Al-Quran. Malam itu juga, Zainab memberikan buku harian itu kepada ibu Hadijah. Ibunya memeluknya dan menangis. "Ini bukan buku harian. Ini napas putriku." Sementara itu, Sulaiman mulai mengunjungi pemakaman siang dan malam. Ia duduk diam. Ia tak pernah berkata apa-apa. Orang-orang akan menyebutnya gila. Namun suatu hari, ia berkata kepada ibu Hadijah, "Bibi, bolehkah aku membaca buku harian Hadijah? Mungkin aku bisa mendengarkan kesunyiannya hari ini." Ibunya berkata, "Bibi pasti malu mendengarkan kesunyiannya. Apakah Bibi punya?" Sulaiman menundukkan pandangannya. Hari itu, ia duduk di makam dan berdoa memohon pertobatan dengan sepenuh hatinya. "Ya Tuhan, aku meninggalkannya, tetapi bahkan setelah ia meninggalkanku, ia tetap ada dalam hidupku. Setiap malam, aku menemukan kesunyiannya dalam mimpiku." Duduk di makam, Zainab mendengar semua ini dan membacakan ayat Al-Quran ini. "Sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan. Kebaikan menghapus keburukan." Mungkin kebaikan Hadijah telah menjadi penutup dosa seseorang. Malam itu, ada keheningan yang aneh di langit, burung-burung yang hinggap di makam terdiam. Udara terasa harum, dan untuk pertama kalinya, Zainab percaya bahwa makam Hadijah kini dipenuhi cahaya. Terkadang, orang hidup begitu lama setelah kematian sehingga bahkan kesunyian mereka pun menjadi riuh ketika azan subuh berkumandang. Zainab duduk di tempatnya biasa, membaca Al-Quran. Namun hari ini, bibirnya membisu, tatapannya kosong, wajahnya dipenuhi ketakutan. Mimpi yang dialaminya semalam telah mengguncang hatinya. Hadijah hanya mengucapkan satu kalimat dalam mimpinya. "Zainab, ada rahasia lain di lemari kamarku. Bacalah, pahamilah, dan jangan biarkan siapapun masuk."
Zainab berwudhu dan langsung pergi ke kamar Hatice. Penampilannya sama seperti Hatice pagi sebelumnya. Aroma sama tercium di bantal, dan bingkai surah Fatihah di dinding sedikit bergetar. Ia membuka lemari, dan di bawah spray tua, berkas, dan agenda kosong terdapat sebuah kotak kayu kecil. Sebuah kunci tergantung di atasnya, dan di dalamnya terdapat sepucuk surat. Zainab mengambil surat itu dan membukanya. Itu adalah surat terakhir Hatice, dan tanggalnya tertulis di sana. Ia mulai membacanya sehari sebelum wafatnya. Jika aku tak hidup esok hari, ketahuilah bahwa diamku bukan karena kelemahan. Aku memilih diam demi menyelamatkan kehormatan mereka yang telah mencemarkan nama baikku. Kepergian Sulaiman tak menghancurkanku. Hukuman yang dijatuhkan oleh masyarakatlah yang menghancurkanku. Aku telah menghafal Al-Quran, tetapi ketika suamiku menceraikanku, semua orang melupakan kewajiban agamaku dan mengutuk nasibku. Zainab berkata, jika kau melihat perempuan yang diceraikan, jangan remehkan dia. Perempuan yang patah hati seringkali adalah yang paling dekat dengan Tuhan. Tangan Zainab mulai gemetar. Ia berlari ke ibu Hatice dan menunjukkan surat itu. Sang ibu membaca surat itu, dan air matanya tak henti-hentinya. Ibadah terbesar putriku adalah kesabarannya, dan dunia ini selalu membungkam orang yang sabar. Pada hari yang sama, Sulaiman kembali. Ia duduk di luar masjid, sebuah tasbih di tangannya, dengan ekspresi lelah di wajahnya. Apakah Zainab Hatice pernah memaafkanku? Zainab meletakkan surat itu di hadapannya. Bacalah, tetapi pejamkan matamu setiap kali membacanya. Bayangkan surat itu ditulis bukan oleh seorang perempuan yang masih hidup, melainkan oleh perempuan yang mendoakanmu bahkan di dalam kubur. Sulaiman membaca surat itu dan bersujud di tanah. Tuhan, jadikanlah aku layak untuknya. Aku tahu burung gagak yang hinggap di makammu bukanlah burung biasa. Mereka menjadi saksi dosaku. Malam itu, Zainab pergi ke makam Hatice dan melihat sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya, seekor merpati putih bertengger di makam, berdiri diam di antara burung-burung gagak hitam itu. Sebuah suara muncul dari hati Zainab. Hatice, apakah kau sudah memaafkanku? Air mata mengalir deras dari matanya, dan ia memegang Al-Quran yang terbuka di tangannya. Dan kami pasti akan menujimu, sampai kesabaranmu teruji. Mungkin ujian Hatice telah usai, dan kesabarannya telah tertulis di surga. Saat itu tengah malam, seluruh lingkungan terlelap tidur. Namun, tak ada jejak kantuk di mata Zainab. Ia duduk di makam Hatice. Ia membaca catatan terakhir di buku hariannya. Aku hanya mengeluh kepada Tuhanku, bukan kepada hamba-hamba Tuhan. Bahkan setelah aku mati, aku ingin makamku dipenuhi aroma Al-Quran. Dan jika ada yang datang ke makamku, biarkan mereka mengingat Tuhan sejenak. Hanya itu yang kuinginkan. Air mata mulai mengalir dari mata Zainab. Ia meletakkan tangannya di atas makam dan berkata, makammu bagaikan surga bagiku, Hatice, dan hidupmu adalah tafsir Al-Quran yang hidup bagiku. Sementara itu, dalam kegelapan yang sunyi, Sulaiman berdiri di sudut pemakaman. Ia bisa mendengar suara Zainab, tetapi ia tak berani melangkah maju. Setelah beberapa saat, ia diam-diam mendekati makam dan duduk. Untuk pertama kalinya, tanpa alasan atau penjelasan apapun, ia meminta maaf kepada makam Hatice. Hatice berkata, kau tetap diam. Aku terus berbicara. Kau terus menderita. Aku terus berlari. Sekarang aku tenggelam dalam kata-katamu. Kau mengajariku untuk hidup dengan kematian. Pada saat itu, awan tiba-tiba bergemuruh di langit dan hujan rintik-rintik mulai turun. Zainab menatap langit, tersenyum, dan berkata, apakah kau menangis lagi, Hatice? Atau apakah Tuhan yang menangis untukmu? Sulaiman berkata kepada Zainab, anakku, bisakah kau ajari aku doa yang dipanjatkan Hatice setiap hari? Tanya Zainab, air mata berlinang. Ya, ia selalu berkata, Tuhan, jika kau meninggalkan pintu MU, bawalah aku kembali. Jika kau lelah, berikanlah aku kedekatan MU. Dan jika seseorang menyakitiku, kembalikan aku. Sulaiman mencamkan doa ini. Keesokan harinya, Sulaiman membuat pengumuman. Ia memutuskan untuk menggunakan seluruh kekayaannya untuk membangun sebuah madrasah, Madrasah Hatice bin Tamin. Seluruh lingkungan tercengang. Apakah ini Sulaiman yang sama?
yang telah meninggalkan istrinya, Hafizi? Apakah ia sekarang sedang membangun sebuah madrasah atas namanya? Namun, roda waktu terus berputar. Pelajaran pertama di madrasah dimulai dengan Zainab. Ia duduk di singgasana yang sama tempat Hatice mengajar Al-Quran. Banyak gadis dari lingkungan itu mulai berdatangan. Para janda dan anak yatim, semuanya menangis saat mendengarkan Zainab membaca Al-Quran. Terkadang orang-orang terdiam ketika mendengar suara Hatice. Kini, suara Zainab menyimpan getaran yang sama, kedamaian yang sama, cahaya yang sama. Suatu hari, istri baru Sulaiman, seorang perempuan, tiba. Ia memegang sebuah catatan. Aku akan kembali ke Amerika. Aku tahu, kau takkan pernah bisa menjadi milikku. Kau sekarang milik Hatice, makamu, kesabaranmu, dan pengampunanmu. Sulaiman mengambil catatan itu dan meletakkannya di makam Hatice. Aku datang untuk memberi penghormatan atas kesabaranmu. Makam itu tetap sunyi, tetapi tetesan hujan terus jatuh di tanah makam, seolah langit menjaga momen ini. Beberapa orang hidup tetapi mati secara spiritual. Yang lain mati dan menjadi cahaya yang menerangi dinding waktu. Hari baru telah menyingsing di makam Hatice. Matahari bersinar lembut, angin bertiup sepau-sepau, dan langit tampak hening. Madrasah Hatice binti Emin kini telah memulai ibadah rutin. Suara Zainab membawa kekuatan yang sama yang pernah dimiliki Hatice dalam bahasanya sendiri. Kesederhanaan, rasa sakit, dan cahaya. Sulaiman akan datang setiap hari, menatap pintu dan dinding madrasah, lalu kembali dalam diam. Namun masih ada kosongan di hatinya. Sebuah kebenaran yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Suatu malam, ia menelepon ibu Hatice. Seorang ibu tua yang telah belajar mendengarkan dalam diam daripada berbicara. Bibi, aku ingin bersaksi atas kesabarannya. Tapi pertama-tama, dengarkan sebuah kebenaran. Sang ibu duduk diam di hadapannya. Hari aku tiba di Amerika, aku berencana untuk membawa Hatice bersamaku. Aku juga sedang menyelesaikan dokumennya. Namun di sana, aku bertemu seorang perempuan. Ia hanyalah tubuhnya, bukan jiwanya. Mungkin aku tertarik padanya oleh daya tarik dunia, atau mungkin oleh egoku sendiri. Namun Hatice pun tak berkata apa-apa saat itu. Aku menceraikannya hanya dengan sepucuk surat, dan entah ia hidup atau mati, aku tak pernah menghubunginya kembali. Ibu tua itu mendengarkannya dan memejamkan matanya. Aku tahu semua ini, tetapi aku berkata kepada Tuhan, jika putriku benar-benar milikmu, hanya engkau yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tinggalkan orang-orang dunia ini. Mata Sulaiman mulai berkaca-kaca. Bibi, izinkan aku membaca sebuah ayat di makammu. Sang ibu mengangguk. Pergilah dan bacalah. Mungkin makam itu akan menerima kesaksianmu. Sulaiman tiba di makam di jam-jam terakhir malam itu, memegang Al-Quran kecil yang bercahaya di tangannya. Zainab sudah duduk di sana, membaca surah Az-Zumar. Ia menatap Sulaiman dan diam-diam minggir. Sulaiman duduk di makam dan berkata, Hadijah, aku telah mengambil segalanya darimu, tetapi sekarang aku ingin mengambil Al-Quranmu. Kau menang, aku kalah. Tetapi mungkin kekalahanku terletak pada kekalahanku. Pada saat itu, burung-burung gagak yang duduk di makam berkumpul. Cahaya redup menyebar di sekitar bulan di langit. Air mata mengalir dari mata Sulaiman seperti banjir. Zainab menatapnya dan berkata lembut, jika kau berkata jujur, maka kau sekarang hidup atas nama Hatice. Bukan untuk pengampunanmu, tetapi demi putri-putrinya yang telah meninggal yang masih hidup. Keesokan harinya, sebuah pengumuman disampaikan di madrasah. Sulaiman sekarang akan memberikan kelas setiap Jumat untuk pendidikan anak perempuan. Sebuah plakat diam-diam digantung di dinding madrasah, hanya bertuliskan nama Hatice. Ia yang pergi, tetapi tidak pergi. Zainab menutup Al-Quran untuk pertama kalinya. Ia memejamkan mata dan berkata, Ya Tuhan, jika seorang wanita menanggung segalanya demi MU, bahkan burung gagak pun menjadi saksi di kuburnya, bagaimana mungkin ia diampuni? Beberapa orang tidak hanya dikubur, mereka menjadi saksi terbesar di zaman kita. Hari ini adalah hari istimewa di madrasah. Setiap ruangan dipenuhi bunga. Konferensi Al-Quran pertama diadakan atas nama Hatice. Zainab berdiri di atas panggung, memegang buku harian yang sama di tangannya. Buku harian Hatice Ape,
yang telah menjadi cahaya madrasah ini. Zainab diam-diam membuka halaman buku harian itu, yang hingga kini belum pernah diceritakan kepada siapapun. Aku meminta hak untuk menjadi istri sekali saja dalam hidupku. Hari itu, suamiku tersenyum dan berkata, "Kamu dilahirkan hanya untuk Al-Quran, bukan untukku." Hari itu, aku merasa mungkin aku bukanlah perempuan sama sekali. Aku hanyalah rumah ibadah yang tak seorang pun berhak merasakannya. Seluruh aula hening. Beberapa gadis mulai menangis. Perempuan lain duduk dengan mata tertunduk. Sulaiman duduk di barisan belakang, mendengarkan semua ini. Sebuah perang berkecamuk dalam dirinya. Kejantanannya, penyesalannya, egonya, dan penyesalannya yang hancur. Zainab melanjutkan, "Hari ini, kita mengenang perempuan yang tak pernah bersuara, tetapi kebisuannya mengguncang dunia saat ini. Burung gagak yang hinggap di makamnya adalah bukti penderitaannya, dan doanya adalah cahaya kita." Di akhir pertemuan, Sulaiman naik ke panggung. Ia berdiri di hadapan semua orang dan, untuk pertama kalinya, menyampaikan kebenaran yang telah meluluhlantakkan hidupnya. "Saya Sulaiman. Suami Hatice menceraikannya dan baru mengenalinya setelah kematiannya. Saya bersaksi bahwa kesabaran wanita itu, Al-Qur'annya, dan cintanya kepada Tuhan merupakan sumber bimbingan bahkan bagi seseorang yang tidak berperasaan seperti saya. Sekarang, saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk mewujudkan mimpinya. Saya berjanji bahwa Hatice tidak akan pernah dikuburkan lagi karena kelalaian Sulaiman." Keheningan menyelimuti seluruh madrasah, tetapi awan mulai bergemuruh di langit. Tiba-tiba, hujan mulai turun, dan pada saat itu, Zainab melihat burung gagak hitam berkumpul di sekitar makam Hatice lagi. Tetapi hari ini, mereka tidak mematuk. Hari ini, mereka hanya duduk diam. Seolah-olah mereka berkata, "Sekaranglah waktunya. Janji lain akan terpenuhi." Malam itu juga, Zainab bermimpi tentang Hatice Apis, berpakaian putih, memegang Al-Quran di tangannya, wajahnya berseri-seri. Ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Sekaranglah pelajaran terakhir yang harus diajarkan. Kuburanku yang berbicara akan menjerit untuk terakhir kalinya. Bersiaplah." Mata Zainab terbuka. Kegelisahan yang aneh memenuhi hatinya, seolah-olah sesuatu yang mendalam akan terjadi. Ketika kubur itu sendiri berjanji untuk berbicara lagi, ia berkata, "Maka pahamilah bahwa kebenaran hakiki akan mengguncang dunia." Saat itu pukul 5 pagi. Zainab berwudu, mengambil Al-Quran, dan berjalan menuju makam Hatice Apis. Namun hari ini, suasananya berbeda. Awan tebal memenuhi langit, burung-burung terdiam, dan ada kegelisahan yang aneh di udara. Seolah-olah badai sunyi menyelimuti dunia. Ketika ia tiba di pemakaman, hatinya tiba-tiba terasa sakit. Makam Hatice Apis terbuka. Ada tanah di luar, dan puluhan gagak hitam mengitari makam. Beberapa duduk di tanah, beberapa melayang di udara, tetapi semuanya diam. Benar-benar sunyi. Zainab tidak takut. Ia menggenggam Al-Quran erat-erat. Ia duduk di tepi makam dan mulai membaca surah Al-Mulk. Saat ia membaca ayat terakhir, sebuah ledakan keras bergema di langit, dan kemudian ia merasa seolah-olah seseorang telah menuangkan tanah ke makam. Secara otomatis, tanpa campur tangan manusia, Zainab menatap langit, dan air mata mulai mengalir. Mengalir dari matanya. "Apakah kau sudah kembali, Hatice?" Setelah menunjukkan kepada dunia untuk terakhir kalinya bahwa mereka yang membungkamu harus menggali kuburmu hari ini, Sulaiman berlari. Ia memegang selembar kain putih di tangannya, dan di atasnya tertulis kata-kata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." "Aku membawa kain ini dari umrah. Aku ingin meletakkannya di makam Hatice." Tetapi makam itu tertutup rapat. Sulaiman berkata dengan suara gemetar, "Ya Tuhan, jika aku diberi satu pengampunan, aku akan menghabiskan sisa hidupku di antara para wanita yang dikuburkan diam-diam seperti Hatice." Pada hari yang sama, sebuah pengumuman dibuat di madrasah. Sulaiman sekarang akan mendukung setiap wanita yang ditinggalkan suaminya. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh lingkungan. Jumat berikutnya, seluruh lingkungan melihatnya untuk pertama kalinya. Tidak hanya burung gagak, tetapi juga merpati, burung pipit, dan seekor kupu-kupu emas telah datang ke makam Hatice. Zainab mencium tanah dan berkata, "Keheninganmu telah menang."
Hatice, kau dan sekarang kuburanmu akan hidup selamanya. Akhirnya, Zainab membacakan doa penutup yang sama yang dibacakan Hatice setiap hari. Ya Tuhan, lindungilah aku dari aib hari itu. Setiap wajah akan bersih, dan hanya mereka yang hatinya tertambat pada Al-Quran yang akan diselamatkan. Saat Zainab kembali dari kuburan, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Hari ini, tak ada suara ataupun suara gagak di makam Hatice. Hanya ada kedamaian. Kedamaian yang hanya ada di makam mereka yang menjaga kebenaran tetap hidup bahkan setelah kematian. Terkadang diamnya seorang perempuan membuka mata suatu bangsa. Siapapun yang menghafal Al-Quran, Allah tidak akan membiarkan kuburan mereka dipermalukan. Ya, menemukan alat ini bermanfaat,